Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Puji Tuhan ya, kita dalam keadaan sehat. Nah, di sini kita akan kembali memulai pembelajaran kita tentang materi kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Wah, bagus sekali. Kalian semua hadir ya anak-anak. Terus tingkatkan kerajinan kalian untuk ke sekolah ya, untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, sebelum kita masuk ke materi kekayaan budaya, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran ini, pada materi kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis kekayaan budaya yang ada di daerah masing-masing di tempat tinggalnya. Nah, yang kedua, peserta didik menilai keunikan budaya Indonesia dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, peserta didik membuat karya sederhana yang mencerminkan budaya daerah masing-masing. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai di materi kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Oke, kita akan memasuki materi tentang kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, sebelum itu, Ibu akan menunjukkan PPT yang telah Ibu buat mengenai kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Nah, dari PPT ini kita akan mempelajari tentang kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama itu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempesona yang terdiri dari lebih 17.000 pulau dengan keanekaragaman alam dan budaya yang luar biasa. Berikut ada peta Indonesia. Nah, Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang terdiri dari ribuan pulau, lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, adapun pulau-pulau utama yang ada di Indonesia termasuk Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Setiap pulau memiliki keindahan alamnya sendiri. Selanjutnya ada kuliner yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia juga terkenal dengan kelezatan kuliner tradisionalnya. Setiap daerah memiliki hidangan khas yang menggugah selera dan mencerminkan keanekaragaman budaya di daerah Indonesia. Nah, di sini Ibu mengambil contoh seperti nasi goreng, sate, dan juga rendang. Selanjutnya ada rumah adat tradisional. Nah, rumah adat adalah bangunan yang dengan ciri khas tertentu yang digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat hunian suatu suku bangsa. Nah, rumah adat juga disesuaikan dengan keadaan geografis provinsi tersebut, dan rumah adat ini juga memiliki ciri khasnya masing-masing dari berbagai daerah. Nah, Ibu mengambil contoh rumah adat dari rumah Joglo, ada rumah adat rumah Honai, dan rumah Bolon. Nah, dari penjelasan materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Yang pertama, mengapa budaya di daerah Indonesia berbeda-beda? Ada yang tahu anak-anak? Yang tahu boleh angkat tangannya ya. Ya, silakan dijawab. Ya, benar sekali anak-anak. Beri tepuk tangan untuk Dipa. Nah, setiap budaya yang ada di Indonesia berbeda-beda karena letak geografis dari suatu daerah, dan adat istiadat juga mempengaruhi mengapa budaya di daerah Indonesia berbeda-beda. Nah, yang kedua, apa yang akan terjadi jika budaya daerah kita tidak dilestarikan? Ada yang tahu anak-anak? Yang tahu boleh angkat tangannya ya. Ya, silakan dijawab. Benar sekali. Tepuk tangan. Nah, apa yang terjadi jika budaya kita tidak dilestarikan? Ya, budaya kita akan punah dan orang akan tidak mengenali budaya yang ada di daerah kita. Jadi kita perlu melestarikan budaya kita agar tidak punah dan agar dikenali oleh banyak orang ya anak-anak. Nah, pertanyaan terakhir,
bagaimana cara kita memperkenalkan budaya daerah kita kepada teman-teman yang belum mengetahuinya. Yang tahu boleh angkat tangannya ya. Ya, silahkan dijawab. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Nah, kita bisa memperkenalkan budaya daerah kita kepada teman-teman yang belum mengenalinya dengan cara menceritakan tentang kekayaan budaya yang ada di daerah kita. Atau kita bisa membawa makanan khas yang ada di daerah kita supaya teman kita yang belum mengenalinya dapat mengenalinya. Begitu ya anak-anak. Nah, di sini Ibu memiliki papan keberagaman budaya Indonesia. Nah, Ibu mengambil dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada baju adat. Nah, contohnya itu yaitu bundo kanduang yang berasal dari Sumatera Barat. Lalu ada kain ulos berasal dari Sumatera Utara. Lalu ada pa dan sape sapak dari Kalimantan Utara. Lalu ada kebaya encim dari Betawi. Nah, tarian daerah juga Ibu mengambil dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada tari piring dari Sumatera Barat, tari tortor dari Sumatera Utara, dan tari kancet ledo berasal dari Kalimantan Utara. Lalu yang terakhir ada tari topeng Betawi yang berasal dari Betawi. Nah, selanjutnya ada makanan khas daerah. Nah, di sini Ibu mengambil rendang dari Sumatera Barat, lalu ada bika Ambon dari Sumatera Utara, lalu ada nasi subut yang berasal dari Kalimantan Utara, dan ada kerak telur yang berasal dari Betawi. Nah, selanjutnya ada alat musik tradisional. Nah, di sini juga Ibu mengambil ada saluang dari Sumatera Barat, gondrang dari Sumatera Utara, babun dari Kalimantan Utara, dan kromong dari Betawi. Nah, yang terakhir ada rumah adat. Di sini ada rumah adat Bolon yang berasal dari Sumatera Utara, rumah baloi dari Kalimantan Utara, dan yang terakhir ada rumah kebaya yang berasal dari Betawi. Nah, dari sini kita juga dapat melihat ya anak-anak bahwa negara Indonesia sangat memiliki banyak kekayaan budaya. Jadi tiap daerah juga memiliki budayanya masing-masing. Nah, kita perlu menghargai dan menghormati setiap budaya yang ada di daerah Indonesia. Dan kita juga perlu melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Nah, dari materi yang telah Ibu sampaikan tentang kekayaan budaya yang ada di Indonesia, apakah anak-anak masih bingung ataukah ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas? Boleh angkat tangannya ya. Wah, bagus sekali. Kalian sudah mengerti tentang materi kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Nah, kita juga perlu mempelajari materi ini agar kita dapat mengetahui anak-anak apa-apa saja sih budaya yang ada di Indonesia, bagaimana cara kita untuk melestarikannya, dan bagaimana cara kita memperkenalkan kekayaan budaya daerah kita kepada orang yang belum mengenalinya, agar budaya di daerah kita tidak punah dan lebih dikenali oleh banyak orang, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi kita perlu mempelajari dan memahami tentang kekayaan budaya yang ada di daerah kita dan yang ada di Indonesia ya anak-anak. Baiklah, kalau kalian sudah mengerti tentang materi kekayaan budaya yang ada di Indonesia, Ibu akan memberikan kalian sebuah proyek mini di mana kalian akan membuat rumah adat tradisional yang ada di daerah Indonesia. Kalian akan dibentuk dalam bentuk beberapa kelompok yang terdiri atas 3-5 anggota kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan membuat rumah adat yang berasal dari daerah. Nah, tiap kelompok akan memilih satu daerah saja. Misalnya, Ibu akan membentuk kalian dalam 5 kelompok. Nah, tiap kelompok akan memiliki daerah masing-masing yang akan mereka buat rumah adat tradisional. Nah, nanti di kelompok 1, 2, 3, dan 4 mereka akan memiliki daerah yang berbeda-beda. Jadi, tiap kelompok tidak akan mendapati daerah yang sama. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah menemukan kelompok ataupun teman kelompok kalian masing-masing? Apakah ada yang kesulitan dalam mencari teman kelompoknya? Baiklah, kalau begitu boleh duduk sesuai kelompok masing-masing ya anak-anak. Dan ingat, tidak boleh mengganggu kelompok lain ketika mereka mengerjakan pekerjaan mereka. Dan
diharapkan untuk setiap anggota kelompok berkontribusi dan berpartisipasi dalam mengerjakan proyek mini ini ya anak-anak. Dan apabila kalian membutuhkan sesuatu ataupun menanyakan hal yang kurang mengerti, boleh angkat tangan dan bertanya kepada ibu. Nah, apakah kelompok 1 mengalami kendala anak-anak? Bagus. Kelompok 2, 3, 4, dan 5, bagaimana? Apakah kalian mengalami kendala dalam mengerjakan proyek mini mengenai rumah adat yang ada di daerah masing-masing yang ada di Indonesia? Baiklah, jika tidak ada kendala, kalian bisa mengerjakan proyek mini kalian kembali. Dan seperti yang ibu bilang, tidak boleh mengganggu kelompok lain ketika mereka mengerjakan tugas. Dan kalian juga mengerjakan tugas kalian masing-masing. Dan setiap anggota kelompok juga harus berkontribusi dalam mengerjakan proyek mini ini. Baik, apakah bisa dimengerti anak-anak? Berhubung waktu pelajaran kita sudah habis dan waktu sudah menunjukkan jam pulang sekolah, maka proyek tentang rumah adat tradisional yang akan kalian buat boleh dilanjutkan di rumah ya. Tapi ingat apa yang ibu bilang tadi, semua anggota kelompok harus berkontribusi dan bekerja sama dalam pengerjaan proyek mini tentang rumah adat yang ada di daerah Indonesia. Baik, apakah semua dapat dimengerti? Baiklah, kalau begitu anak-anak sudah bisa menyimpan setiap alat tulisnya dan masukkan ke dalam tas. Hanya ini yang dapat ibu sampaikan tentang materi kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Semoga anak-anak dapat memahami dan mengetahui apa yang telah ibu jelaskan tadi tentang materi kekayaan budaya yang ada di Indonesia dan dapat bermanfaat untuk anak-anak. Nah, kita akan tutup pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, silakan pulang. Hati-hati di jalan ya anak-anak. Selamat siang.